Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi hari ini kami akan kembali untuk menyampaikan pesan-pesan Allah di dalam Al-Qur'an dengan topik hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang limpahkan pada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan banyak nikmat yang Allah berikan pada kita makin membangun kedekatan kita untuk meratakan jidat ini pada sejadahnya Allah. Selawat sembari salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam telah mengatur hubungan yang terbaik antara pemimpin dan yang dipimpin. Al-Quran surah 2 Al-Baqarah 257 menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin orang-orang beriman. Mari kita perhatikan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman, dan orang-orang yang kafir pelindung mereka adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saudara, dari firman Allah tersebut kita memaknai beberapa kata. Yang pertama ada kata az-zulumat. Kata ini bermakna kegelapan, simbol dari bentuk kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Atau dengan kata lain, di masa sekarang segala bentuk ideologi dan isme-isme yang bertentang dengan ajaran Islam, misalnya komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Berbeda lagi saudara dengan kata an-nur yang merupakan simbol ketauhidan, keimanan, ketaatan, dan segala macam kebajikan yang dalam konsep kata secara umum adalah cahaya maknanya. Saudara, selanjutnya ada kata at-taghut yang disembah atau dipertuhankan selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia suka diperlakukan sebagai Tuhan tersebut. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dalam konsep ini menurut Said Qutb, taghut adalah segala sesuatu yang menentang kebenaran, melanggar batas yang telah digariskan Allah untuk hamba-hambanya. Dia bisa berbentuk pandangan hidup, peradaban, dan lain-lain yang tidak berlandaskan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Secara operasional, kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Dan sepeninggalan beliau, kepemimpinan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Hal ini mari kita lihat landasannya pada Quran surat 5 Al-Maidah ayat 55. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalat wa yu'tunaz zakah wa hum raqi'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemimpin umat yang dalam ayat tersebut diistilahkan dengan wali, dan ada juga yang diistilahkan di ayat lain Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 59 disebut dengan ulil amri. Ini merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia. Untuk umat Islam pahami dengan sebaik-baiknya bahwa sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak dapat digantikan. Tetapi sebagai kepala negara, pemimpin ulil amri, tugas beliau dapat digantikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
orang yang dapat dipilih sebagai pemimpin menggantikan beliau harus memenuhi 4 kriteria. 4 kriteria ini kita lihat pada Quran surat 5 ayat 55, surat Al-Maidah ayat 55. 4 kriteria itu yang masa sekarang oleh umat Islam harus dijadikan patokan dalam memilih pemimpin sebagai berikut. 1. Beriman kepada Allah. Sebab ulil amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah beriman kepada Allah. Tanpa itu bagaimana mungkin dapat diharapkan memimpin umat atau rakyat menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. 2. Mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah vertikal langsung kepada Allah. Seorang pemimpin yang mendirikan sholat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan nilai-nilai kebajikan kemuliaan terdapat dalam sholat dapat tercermin di dalam kepemimpinannya. Misalnya, nilai kejujuran apabila wudhu seorang imam sedang memimpin sholat batal sekalipun tidak diketahui oleh orang lain. Dia mesti mengundurkan diri dan siap diganti oleh orang lain di belakangnya. Sebab ia sadar bahwa dirinya tidak berhak lagi menjadi imam. Yang ketiga, kriteria kepemimpinan yang ketiga dalam Islam, membayar zakat. Zakat adalah ibadah mahda yang merupakan simbol kesucian, kepedulian sosial. Jikalau seorang pemimpin selalu berzakat, maka diharapkan dia selalu menyucikan diri secara ruhiyah dan jismiyah, dan juga harta benda lainnya. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme. Dia juga mesti memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kaum du'afa dan mustad'afin lainnya. Pemimpin juga siap menjadi pembela kaum yang lemah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kriteria kepemimpinan dalam Islam yang keempat adalah selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut yang sudah kita bacakan di atas disebutkan bahwa pemimpin itu harus orang-orang yang selalu ruku wa hum raki'un. Ruku adalah simbol kepatuhan secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang kafah atau total, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Akidah, benar bertauhid secara murni dengan segala konsekuensi logisnya, bebas dari segala bentuk kemusyrikan. Ibadah, tertib sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Akhlak, terpuji, siddiq, amanah, fatona, dan tablik, serta adil dan istiqomah yang juga sifat mulia lainnya. Dan muamalat duniawiyah dalam seluruh aspek kehidupan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Isyarat bahasa ini dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Qala Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini riwayat Ahmad sahih. Untuk hal yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW, sikap pemimpin dan yang dipimpin harus sama-sama tunduk dan patuh pada hukum Allah. Namun dalam hal yang bersifat ijtihadi ditetapkan secara musyawarah dengan mekanisme yang disepakati bersama. Namun bila terjadi perbedaan pendapat, ini yang penting, dan tidak bisa disepakati antara pemimpin dan dipimpin, maka yang diikuti adalah pendapat pemimpin.
Inilah etika cara dalam berorganisasi. Organisasi apapun, termasuk dalam organisasi berbangsa dan bernegara. Yang dipimpin tidak boleh menolaknya dengan alasan pendapatnya tidak terima. Asalkan Allah dan Rasulnya tetap menjadi konsep yang paling utama dan urgen. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan pemimpin dan yang dipimpin dicontoh oleh Rasulullah SAW sekalipun dalam struktur bernegara dan juga pada level yang di bawahnya. Ada hierarki yang menghapuskan umat dan rakyat patuh pada pemimpinnya. Namun dalam pergaulan sehari-hari, hubungan antara pemimpin yang dipimpin tetaplah dilandaskan pada ukhuwah Islamiyah. Ini juga hal penting sekali. Bukan prinsip atasan dan bawahan yang menjadi jurang pemisah terjadi dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Atau majikan dan buruh kerja, apalagi ini. Melainkan antara sahabat dan sahabat. Inilah contoh Rasulullah SAW, jemaah rahimakumullah. Demikian yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada saat kaum muslimin pada saat itu yang berada di sekitar Rasul, beliau memanggil mereka dengan sebutan sahabat-sahabat, panggilan yang mulia. Suatu panggilan yang menunjukkan hubungan yang sangat horizontal. Sekalipun tetap ada kepatuhan pada diri beliau sebagai seorang nabi sekaligus rasul. Hubungan persaudaraan seperti inilah yang dipraktikkan oleh Rasul yang mulia itu. Malah bukan melemahkan, melainkan tambah memperkokoh kuat pemimpin dan yang dipimpin. Kebersamaan mereka, persatuan dan kesatuan aman adanya. Tidak disadari dengan formalitas, tidak didasari dengan formalitas, melainkan dengan suasana hubungan hati yang penuh keikhlasan dan kasih sayang. Inilah jemaah rahimakumullah penafsiran kami pada subuh hari ini tentang kriteria pemimpin dan yang dipimpin melalui YouTube Yusuf KJS. Kita sama-sama mempelajari, kita sama-sama belajar mendalami bagaimana hakikat cara memimpin dengan hubungannya dengan yang dipimpin dalam konsep Islam. Ini desain ini kami ambil dari pandangan yarhamukallah Profesor Dr. Yunhar Ilyas dalam buku Kuliah Akhlak. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.